Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, BCA, untuk sedikit share terkait dengan apa kondisi yang dihadapi dan juga bagaimana kami menghadapi terkait dengan kondisi pandemi hari ini. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPPT Dr. Hamam Risa, kepada Kepala BSSN Bapak Letjen TNI Purnawirawan Insa Siburian, dan juga kepada Chairman Abdi Bapak Rudi terkait dengan inisiatifnya yang sangat mengembangkan sekali dan passion terhadap perkembangan big data maupun juga artificial intelligence di Indonesia. Jadi saya membawakan topik hari ini terkait dengan bagaimana uncertainties ini adalah merupakan suatu peluang juga untuk kita buka dan kita pahami bersama-sama. Jadi ada 3 agenda topik yang saya akan coba share kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bagaimana kami menceritakan terkait kita harus menerima ataupun accept dari uncertainties yang terjadi saat ini. Lalu yang kedua, kita juga melihat bahwa dari kondisi yang ada saat ini, siapa yang kita akan pegang dalam hal ini adalah karyawan ataupun manajemen, dan hal ini adalah teman-teman ataupun orang yang kita miliki di organisasi. Dan yang ketiga, saya memberi judulnya adalah bahwa another new normal is here. Jadi bahwa new normal itu sebelumnya sudah terjadi, dan memang yang terbelakangi dari new normal ini kebanyakan adalah hal-hal yang sangat berpengaruh. Yang kita lihat adalah sebelumnya terjadi krisis ekonomi, dan saat ini adalah krisis yang terjadi karena pandemi. Jadi beberapa hal yang kita lakukan di dalam BCA, ini merupakan sesuatu yang dikomunikasikan oleh senior management termasuk juga direksi dan juga manajemen puncak adalah bagaimana kita mengaccept suatu uncertainties ini. Jadi hal yang pertama yang kita lihat adalah kita letting go. Jadi intinya adalah kita menerima suatu kenyataan bahwa kita tidak bisa melakukan kontrol terhadap segala sesuatu yang ada di depan. Tetapi yang berikutnya harus kita lakukan, kita tidak hanya berhenti, tapi kita tetap harus melanjutkan. Tapi bukan menghindar, tetapi kita harus mengembrace new ways untuk kita melakukan sesuatu. Jadi teman-teman dari BRI yang disampaikan oleh Bapak Indra dan juga Bapak Muharto telah memperlihatkan juga bahwa beberapa hal baru yang dilakukan baik dari industri perbankan dan saya yakin juga dilakukan oleh teman-teman di industri lain, bagaimana cara bekerja baru kita diperkenalkan kepada karyawan maupun kepada customer ataupun nasabah kita. Lalu yang ketiga, yang berikutnya adalah bagaimana kita juga meningkatkan ataupun mendorong dari kreativitas organisasi kita untuk melihat possibility yang sebelumnya tidak pernah terjadi ataupun tidak bisa berjalan dan ternyata bisa kita jalankan pada saat ini. Jadi ada beberapa hal yang kita coba apply dan juga dari pengalaman kita terkait dengan creativity ini sebenarnya adalah hal-hal yang simple yang dilakukan tetapi ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Jadi salah satu contoh adalah teman-teman dari Halo BCA, di sini ada Ibu Wani, itu ternyata yang sebelumnya bahwa suatu fitur produk dan layanan itu dikeluarkan oleh teman-teman product owner, ternyata juga dari teman-teman Halo BCA menerima masukan dari customer kita terkait dengan kebutuhan mereka melakukan transaksi digital, tetapi saat ini karena memang mereka belum bisa datang ke cabang secara fisik, hal tersebut menjadi masukan yang banyak sekali ke teman-teman di Halo BCA. Sehingga teman-teman Halo BCA justru yang menjadi ujung tombak pada saat mengatakan bahwa ternyata ada fitur produk dan layanan baru yang dibutuhkan nasabah dan akhirnya kita bisa jalankan aktivasi proses tersebut secara digital. Jadi itu adalah beberapa hal yang saya share terkait dengan kreativitas yang ternyata dapat kita embrace di seluruh organisasi kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah reaksi dari manajemen BCA dalam hal ini terkait dengan kondisi pandemi sangat-sangat memperhatikan dari kesehatan ataupun keselamatan baik dari nasabah maupun dari karyawannya. Nah, jadi beberapa hal yang kita lihat bahwa mereka itu selalu berada di tengah kita adalah mereka ikut dalam hal ini saya ambil salah satu contoh bagaimana secara internal teman-teman dari corporate secretary kita itu melakukan yang namanya fundraising against COVID-19 dan kalau teman-teman bisa lihat, direksi BCA juga akan ikut join di dalam fundraising ini. Dan fundraising ini kita lakukan di Instagram Live. Saat ini ya update data yang terkumpul ini memang hanya khusus untuk internal karyawan BCA. Update data terkumpul itu sudah lebih dari 1 miliar. Jadi hal tersebut menggambarkan dari kami sebagai karyawan bahwa betapa manajemen BCA itu selalu bersama dengan kita dan salah satu praktek yang mereka lakukan adalah mereka melakukan tetap hadir di dalam kantor yang
terbagi menjadi beberapa lokasi, itu menunjukkan bahwa betapa mereka itu memiliki tanggung jawab yang besar kepada kami sebagai karyawan dan juga kepada nasabahnya. Nah, jadi di dalam fundraising ini, kita melihat berapa besar ternyata antusiasme dari karyawan kita. Dan ternyata kita melihat bahwa ada 2.000 lebih dari antusiasme yang mengikuti fundraising against COVID khusus untuk internal BCA. Jadi hal di sini kita melihat bahwa kalau kita memberikan kepercayaan kepada karyawan-karyawan kita, tentu kepercayaan yang sama juga akan diberikan oleh karyawan kita kepada organisasi dan juga kepada nasabah. Lalu yang berikutnya ini adalah saya juga share beberapa yang terkait dari what is a new normal yang terjadi. Jadi saya katakan ini adalah bukan new normal yang pertama, tetapi saya ada tambahan kata-kata another. Jadi ini adalah sesuatu new normal yang sebenarnya dulu-dulu sudah pernah ada dengan bentuk yang berbeda. Mungkin teman-teman semua juga pernah dengar jokes terkait dengan, oh ini kebetulan saya ambil foto-foto ini dari kelulusan anak saya SMA kelas 3. Jadi di angkatan 2020 ini ternyata di mereka itu terkenal bahwa angkatan yang quote-unquote menjadi pionir. Kenapa? Karena tidak ada ujian nasional. Pertama kali ujian nasional itu di tahun 2020 tidak dilakukan. Lalu yang berikutnya adalah kami sebagai keluarga juga harus melakukan adjustment untuk melakukan graduation secara online. Jadi ini adalah gambar-gambar bahwa ya bagaimana di tanggal 2 Mei kemarin secara serempak pengumuman kelulusan dari teman-teman ataupun anak-anak kita di kelas 12. Lalu ini juga sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa new normal yang lain seperti apa. Kalau kami melihatnya ke depan, penggunaan masker ini akan menjadi suatu yang biasa. Jadi bukan hanya terkait dengan pandemi, tetapi ini menjadi suatu yang biasa karena para penduduk di Indonesia sudah memiliki awareness yang lebih tinggi terkait dengan kesehatan. Lalu hal yang terjadi juga beberapa gambar ini adalah saya ambil dari gambar di Banking Hall BCA yang sudah menerapkan social distancing dan juga terjadi juga di gedung-gedung khususnya di dalam lift dan juga di public transportation ataupun public services. Lalu yang berikutnya yang sudah diterapkan juga, yang kita terapkan juga di BCA adalah sebelumnya kita hanya ada satu pilihan kalau untuk bekerja di industri perbankan, bahwa kita harus bekerja dari office, work from office. Tapi next-nya atau dengan kondisi yang ada saat ini, kita melihat ada pilihan untuk work from home. Dan kalau di BCA, seperti tadi juga yang dikatakan oleh teman-teman di BRI, kita juga ada multiple site. Di kami katakan adalah work from hub. Jadi mereka bekerja, tetapi kita membuat suatu hub-hub yang terdekat, baik dari secara lokasi, dan juga fungsi yang berikutnya adalah untuk memastikan tidak terjadi pertemuan secara fisik dari satu tim ke tim yang lain. Karena hal ini sangat penting khususnya adalah untuk teman-teman di operation yang secara fisik mereka masih dibutuhkan untuk hadir di office maupun di hub kita. Jadi sudah ada beberapa hub yang kita sudah siapkan di berbagai lokasi, khususnya yang banyak adalah di daerah Jabodetabek. Lalu yang berikutnya yang kita juga sudah pikirkan dan kita kemungkinan akan lakukan secara permanen untuk teman-teman yang bisa. Dalam hal ini adalah contoh seperti teman-teman IT developer, bagaimana kita akan desain untuk opsi work from anywhere. So basically dengan tools yang ada, dengan juga tambahan tools security yang ada, bahwa bekerja dari rumah maupun dari manapun sebenarnya sudah tidak menjadi suatu kendala lagi saat ini. Jadi hal tersebut adalah menjadi sesuatu new normal yang kita akan prediksi menjadi permanen untuk ke depannya. Saya di sini adalah slide untuk summary atau takeaways dari yang terjadi saat ini di belakangan ini adalah yang pertama, saya memiliki tanggung jawab sebelumnya sebagai digital innovation. Jadi mungkin dari teman-teman di sini akan tahu bahwa untuk melakukan inovasi digital biasanya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kita convince dari user ataupun dari pelakunya. Tetapi dengan adanya pandemi ini, salah satu opportunities yang terbuka adalah opportunity untuk digitalisasi itu ternyata akan sangat cepat. Jadi kita ada jokes juga bahwa yang melakukan digitalisasi ini bukannya direksi ataupun bukannya kepala digital, tetapi quote-unquote adalah pandemi COVID-19. Which is, in a way, it's true, karena yang tadi, akomodasi dari digital transformation ataupun digital innovation sangat-sangat diterima dengan lebih cepat dan lebih baik. Jadi salah satu yang kita lihat bahwa statistik kita, khususnya untuk video conference secara online, itu dalam waktu periode 1 bulan di Maret dan April,
sudah dihadiri oleh sekitar teman-teman kita itu 73.000 partisipan. Jadi bisa dilihat bahwa hal tersebut menjadi suatu hal yang menjadi normal untuk teman-teman di BCA semua. Lalu yang berikutnya adalah dengan kita bicara kita sudah melakukan banyak digitalisasi, data yang terkoleksi di dunia ini itu juga menjadi increase significant in the last 5 years. Jadi secara statistik bahwa 90-95% data yang terkoleksi di dunia ini itu terjadi hanya di 5 tahun belakangan saja. Apalagi dengan kita banyak melakukan video conference dan juga beberapa hal yang kita lakukan secara online, tentunya otomatis hal ini juga menambah kebutuhan dari big data dan juga artificial intelligence. On the other side, cyber security initiatives harus menjadi top priority untuk kita semua. Karena seperti yang tadi bahwa work from home mungkin bagi kita sebagian itu adalah menjadi suatu hal yang baru. Tetapi untuk teman-teman yang terkait dengan security, ataupun kita bicara cyber crimes security, mereka itu memang saat ini ataupun dari sejak awal memang bekerjanya sudah dari work from home dan work from anywhere. Jadi relate dengan yang kita katakan digitalisasi semakin tinggi, data kita semakin banyak, cyber security harus menjadi suatu top priority untuk not only a digital company, tetapi eventually to all company that goes digital. Demikian ulasan dari kami BCA yang bisa kami share. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga event ini dapat menjadi suatu masukan bagi Bapak Ibu semua dan semoga hal ini dalam kondisi pandemi bisa memberikan juga peluang-peluang baru bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang.